Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pimpinan MPR bertemu Menhan Prabowo, apa yang dibahas? Pimpinan MPR RI mengunjungi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam rangka untuk silaturahmi kebangsaan dan membahas hal penting yang tengah hangat serta menjadi sorotan publik terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Bhinneka Tunggal Ika, Kemenhan RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada hari Selasa 9 Juni petang. Selain Ketua MPR Bambang Susatyo, ikut hadir dalam pertemuan itu Wakil Ketua MPR Ahmad Bassaroh, Ahmad Muzani, Jazirul Fawait, Syarif Hasan, Zulkifli Hasan, Asrul Sani, serta Fadil Muhammad. Usai pertemuan, Wakil Ketua MPR Jazirul Fawait mengatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kedatangan pimpinan MPR secara baik. Pembicaraan yang dibahas cukup strategis, menyangkut pokok-pokok haluan negara dan RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP. Bahkan karena pertemuan itu berlangsung menyenangkan, Jazilul sempat melembar pujian terhadap sound system Kemenhan yang dianggapnya sangat bagus. Silaturahmi kebangsaan ini dilaksanakan, kata Jazilul, dalam rangka untuk mempererat tali silaturahim serta persatuan dan kesatuan dengan berbagai elemen masyarakat. Selain itu, silaturahmi kebangsaan juga digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat, terutama menyangkut isu-isu aktual. Salah satunya adalah RUU Haluan Ideologi Pancasila. Kata Jazilul, pertemuan ini merupakan silaturahmi yang diinisiasi pimpinan MPR untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Selain adanya Menteri Pertahanan, pimpinan MPR juga sudah bertemu dengan berbagai tokoh masyarakat, mulai dari pimpinan media massa, organisasi masyarakat hingga sivitas akademika. Salah satu kesimpulan dari pertemuan itu menurutnya adalah kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa ideologi Pancasila tidak boleh digantikan oleh ideologi apapun. Bahkan ideologi yang berpotensi bisa menggeser Pancasila dari posisinya tidak boleh berkembang di Indonesia. Sebelumnya, publik dibuat heboh dengan draft RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP yang tidak memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI atau Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Salah satu yang menyuarakan keprihatinannya adalah mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Kiai Haji As'ad Said Ali di akun Facebooknya. Dia mengatakan, sore tadi saya dikirimi oleh Kiai Haji Masyuri Malik draft RUU HIP dan saya sudah baca 2 kali. Atas dasar itu untuk sementara saya memberi beberapa catatan. Pertama, tidak dicantumkan TAP MPRS nomor 20 tahun 1966 tentang pembubaran dan pelarangan PKI. Yang kedua, dalam bab pokok pikiran dicantumkan agama, rohani, dan budaya dalam satu baris. Hal ini mencerminkan pandangan sekularisme yang berlawanan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, 2 butir tadi cukup bagi saya untuk mengambil kesimpulan. Maksud baik membuat haluan ideologi Pancasila telah dinodai oleh dendam ex-PKI. Pendapat ini saya tujukan pada kalangan internal Nahdlatul Ulama untuk bersama-sama mencermati. Sejarah tidak boleh berulang ketiga kalinya. Cukup, lebih baik DPR fokus menangani ancaman corona. Bukan hanya Prabowo dan Tito yang akan kendalikan pemerintahan pasca kudeta. Isu kudeta politik masih ramai diperbincangkan, yaitu Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI, Boni Hargens yang mengawali isu ini dengan mengklaim telah mengantongi nama-nama orang yang hendak melakukan kudeta. Kudeta atau gimmick politik saja, sindir Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid dalam akun Twitter pribadinya sesaat yang lalu pada hari Selasa 9 Juni. Lebih lanjut, dia juga menyinggung opini yang menyebutkan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan mengendalikan pemerintahan jika terjadi kudeta. Menurutnya, aturan mengenai pengendalian pemerintahan pasca kudeta telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8.
di mana bukan hanya Prabowo dan Tito yang akan memimpin negeri pasca kudeta, tapi juga ada keterlibatan Menteri Luar Negeri yang saat ini dijabat oleh Retno Marsudi. Jadi bukan hanya duet tersebut yang kendalikan pemerintahan, melainkan Menlu, Mendagri, dan juga Menhan. Begitu tegasnya. Masa kepemimpinan itu pun hanya berlaku selama 30 hari. Tugas utamanya juga bukan untuk menyelenggarakan pemilu, memilih presiden dan wakil presiden. MPR yang akan menggelar sidang untuk pilih presiden dan wakil presiden yang baru. Begitu pungkasnya. Selain upaya kudeta, wacana mengenai pemakzulan Presiden Joko Widodo pun terus ramai diperbincangkan banyak pihak. Di mana isu ini memang berawal dari pernyataan Direktur Eksekutif LPI Boni Hargens yang dianggap oleh banyak kalangan sebagai sesuatu yang belum mungkin terjadi. Akan tetapi Direktur Eksekutif Center of Public Policy Studies (SPPS) Bambang Istianto juga memiliki pandangan yang berbeda. Sebab dia melihat kondisi pandemik corona atau COVID-19 membuka setiap potensi bisa terjadi. Dalam politik, sesuatu yang tidak mungkin dalam waktu singkat berubah jadi mungkin. Ujar Bambang Istianto kepada redaksi RMOL pada hari Selasa 9 Juni. Indikasi memungkinkan terjadinya kudeta, terang Bambang, bisa dicermati dari faktor internal yang berkembang saat ini. Ia mengurai faktor internal seperti munculnya faksi-faksi dalam kekuasaan memberikan sinyal yang menginginkan terjadinya pergantian kekuasaan. Di samping itu, melemahnya kapasitas pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 berdampak serius terhadap terpuruknya kondisi makro maupun mikroekonomi dalam negeri. Kedua hal tersebut menurut Bambang semakin menggerus kepercayaan publik kepada pemerintah. Kemudian ditambah kelompok penekan bersuara semakin kencang mulai dari kampus UGM melalui webinar yang bertajuk Pemakzulan Presiden juga menghangatkan suhu politik di Indonesia. Bambang juga menyebutkan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah juga bisa menjadi pemicu kudeta pemerintahan. Faktor ini bisa menjadi push faktor pemakzulan tersebut. Kasus hukum yang menimpa seorang pemberani seperti Ruslan Buton menuntut mundur Presiden Joko Widodo melalui medsos menjadi indikasi reaksi publik semakin mengeras. Begitu katanya. Ada beberapa skenario jika Joko Widodo lengser dari presiden akibat desakan dari rakyat Indonesia. Skenario yang pertama, skenario normatif jika presiden berhalangan tetap, maka otomatis wakil presiden menggantikan sampai masa jabatannya habis, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 8 Ayat 1. Begitu kata pengamat politik Tarmizi Yusuf dalam pernyataan kepada wartawan beberapa waktu yang lalu. Kata Tarmizi, skenario wakil presiden Ma'ruf Amin menjadi presiden dapat terlaksana bila kondisi normal tanpa gejolak politik. Apalagi Ma'ruf bukan dan tidak punya posisi strategis di partai. Beda saat posisi Habibie pada tahun 1998. Dengan posisi politik Ma'ruf Amin saat ini, sulit diterima oleh partai politik. Posisi bergaining Ma'ruf Amin yang lemah menyulitkan skenario ini diterima semua pihak. Ungkap Tarmizi. Menurut Tarmizi lagi, skenario kedua, presiden dan wakil presiden dituntut untuk mundur secara bersama-sama, maka menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 8 Ayat 3, pelaksana tugas kepresidenan adalah triumvirat menteri, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan juga Menteri Pertahanan. Dalam tempo selambat-lambatnya, 30 hari MPR memilih presiden dan wakil presiden baru yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Skenario kedua, kuat pasangan yang akan muncul adalah yang diusung koalisi PDIP dan Gerindra dengan total suara 31,9% yang terdiri dari PDIP 19,33% dan Gerindra 12,57%, yaitu Prabowo Subianto dan juga Puan Maharani. Butuh 19,1% untuk memenangi pemilihan di MPR. Begitu ungkapnya. Sementara, partai lain yang diprediksi akan mengusung calon selain Prabowo Puan adalah Nasdem, yang memiliki kursi 9,05%.
Menurut Tarmizi, ketegangan politik antara Megawati dan Surya Paloh pasca Pilpres hingga hari ini ditengarai sebagai sebab sulitnya bersatu kembali antara PDIP dan juga Nasdem.